Ya kemarin tuh saya putuskan untuk TKB ini tetap berjalan, namun lagi kita tergantung pada analisis wali kelas. Cita-cita saya dari SMP itu pengen jadi guru. Dari SMP Dari pengen jadi SMP. guru. Karena menurut saya dulu tuh guru tuh menyenangkan dan awet muda biasanya. Iya, biasa. Tapi ini saya nggak awet muda. Awet muda Pak Ferry. Atau istilahnya memberi tugas atau memberikan arahan itu bukan benci tapi sayang. Saya. Pak Ferry jangan rapat malam-malam ya. Jangan dapat Sabtu. Itu biasanya. Teret. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian, kita bertemu kembali di podcast Cost to Core episode ketiga. Nah, di episode ketiga ini kita tidak mendatangkan lagi kepala sekolah karena kepala sekolahnya kita baru bisa 2. Jadi hari ini kita akan mendatangkan beberapa internal dari sekolah yang akan membahas seputar pembelajaran di SMA Negeri 2 Lembang. Yang artinya beberapa sistem pembelajaran itu mungkin akan di-spill di podcast kita kali ini. Siapakah yang akan menjadi pematerinya? Ya, kalau dari sana pasti ketahuan siapa lagi nih. Yang seperti kelihatannya ramah sekali. Tidak mungkin terkenalnya adalah di guru-guru dengan yang tidak pernah marah. Ini dia, ada Wakasek kurikulum kita, Bapak Ferry Ferdiansyah SPD. Luar biasa. Wow. Ini adalah pemateri yang sangat kita tunggu-tunggu. Sebenarnya ini dari awal sebenarnya mau Pak Ferry dulu, cuman karena kita menghormati ya yang lebih senior terlebih dahulu, yang jabatannya lebih tunggu dulu. Akhirnya kita sampai di episode di mana kita tunggu-tunggu ngobrol dengan Pak Ferry. Ya, okay. Pak Ferry, sebagai awalan seperti biasa, coba kita perkenalan dulu deh ke teman-teman di Cost to Core ini. Siapa nama Pak Ferry, rumah di mana, kemudian sekarang tinggal di mana gitu. Asli mana mungkin ya. Lebih dekat lagi. Baik, terima kasih Pak Maulana. Baik, perkenalkan nama Bapak atau nama saya adalah Ferry Ferdiansyah ya, atau teman-teman guru itu biasanya panggilnya itu Fei atau Pak Fei. Pak Fei ya. Ya, nama ininya lah, nama nickname. Ada sejarah nggak nickname-nya kenapa Pak Fei sebutnya? Fei itu mungkin itu akronim biasanya. Akronim aja ya. Itu adalah sebuah akronim ya untuk memuji diri lah. Supaya kelihatan keren. Idaman kan, Fei itu pria idaman. Wow. Ya. Oke. Baik, kalau saya memang asli Bandung. Asli Bandung Dan lahir di Bandung pada tahun 1989. 89 ke 2023 berarti sekarang umur 34 lah. 34 tahun ya. Kepala 3. Terus saya besar di Bandung. Dan akhirnya di ujung karir saya bertemu dengan Lembang. Pendidikan di Bandung, lahir di Bandung, lingkungan di Bandung, tapi kerja di Lembang. Betul. Sama-sama Sunda lah, Bandung ya. Ya, sih dekat lah ya Lembang, Bandung. Sudah menikah Pak Pe? Sudah, alhamdulillah. Sudah laku. Anak baru satu. Ya, rencana nambah? Rencana selalu ada, tapi Allah yang kasih. Siap, berarti anak baru satu sudah menikah ya. Sekarang tinggal di Bandung sekarang. Di mana di Bandungnya? Di Sukajadi. Berarti ke sekolah hanya sekitar 30 menit mungkin ya? 30 menit, paling lama 45 menit lah. Kalau kejebak macet di bawah. Terus. Oke, Pak Fei, sebelum kita berlanjut kepada membahas hal-hal yang lebih berat ya, karena kurikulum itu kan bahasannya luar biasa berat ya. Pak Ferry juga sampai pusing sebagai kurikulum. Boleh cerita nggak awal Pak Ferry bertemu dengan SMA Negeri 2 Lembang ini sehingga guru-guru menyebutkan bahwa Pak Ferry ini kurikulum terbaik gitu. Masya Ya alhamdulillah kalau seperti itu ya. Baik, SMA 2 Lembang ini adalah sekolah yang dulu filial ya. Filial dari SMA 1 yang berdiri tahun 2017. Dulunya itu saya di Lembang ini saya PPL
PPL, PPG, Oh, Prajab. PPL. Berarti sebenarnya sudah lulus, cuman lagi PPL, Ya, PPG ya. PPG, Prajab. Oke. Dan saya ketemu di SMA 1 awalnya. Setelah itu karena minat siswa atau minat masyarakat tentang SMA negeri ini Tinggi terus ya. tinggi, akhirnya muncullah SMA 2 atau filial dulu, masih Filial dulu. filial. Nah dari situ saya yang awalnya honor dulu. Jadi setelah PPL itu saya ditarik untuk honor di SMA 1. Yang kebetulan ketemu dengan Pak Samsul sebagai kepala sekolah pertama di SMA 2 Lembang. Dan alhamdulillah dipercaya untuk jadi Wakasek kurikulum. Bukan Wakasek kurikulum, Wakasek semuanya. Dulu tuh. Dulu Oh, jadi sebelum tuh. ada siswaan, sebelum ada ini pokoknya Wakasek Pak Ferry aja. Wakasek Sadayana. Sadayana, saya Aya. Saya Aya. Jadi dengan pengalaman atau berbagi yang saya punya gitu ya, saya mencoba belajar aja lah intinya dari situ. Dan akhirnya 2017 per 5 Juli SK kita keluar 2017 Sebagai tuh. SMA negeri terpisah. Masih zaman alun-alun, dan disitulah mulai saya mempelajari dalam segala hal. Termasuk kurikulum itu sendiri. Termasuk kurikulum. Sebelumnya memang sudah belajar kurikulum. Sebelumnya hanya batas mempelajari, tidak mendalami mungkin ya. Jadi hanya tahu aja mungkin. Ya. Dulu kan saya sempat di SM3T dulu tuh. Oh, Dan ikutan yang program SM3T. SM3T. Nah, di situ kita ditempatkan di sekolah pelosok, dan itu memang gurunya itu memang tidak ada di sana. Jadi nggak ada guru. Jadi mau nggak mau saya harus megang semuanya di sana. Jadi Dan sebenarnya 3 sudah orang. dipraktekkan sejak SM3T ya, membangun mungkin sekolah. saya dibesarkan memang di sekolah, karena cita-cita saya dari SMP itu pengen jadi guru. Dari SMP Dari pengen jadi SMP. guru. Karena menurut saya dulu tuh guru tuh menyenangkan dan awet muda biasanya. Iya, biasa. Tapi ini saya nggak awet muda. Awet muda Pak Ferry dari dulu hingga sekarang kan murid-murid Ya. mungkin melihatnya, oh Pak Ferry kok sama aja. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Oke, itu perjalanan Pak Ferry hingga sampai menjadi Wakasek, Ya, Wakasek kurikulum. Untuk sampai perjalanan mempelajari kurikulum, sebenarnya kurikulum jadi Wakasek kurikulum berat sih Pak. Berat nggak? Menurut saya itu setiap apa yang kita dipercayakan oleh atasan atau oleh penanggung jawab kegiatan ada beratnya, tidak ada, punya tantangan tersendiri lah setiap jabatan itu. Kalau menurut saya kurikulum ya, kalau berat, kalau tidak ya tidak. Ya, menurut saya ya apapun yang saya kerjakan ya jalani sajalah kalau saya selama ini prinsipnya. Tidak pernah membuat berat sesuatu, karena kalau kita pikirannya berat ya Jadi berat sih jadi semuanya. tambah berat gitu. Soalnya kan kalau bikin jadwal itu jangankan gini lah, jangankan kurikulum gitu. Kita aja biasanya yang jadi guru ketika melihat jadwal itu kok pusing gitu. Sempat gak ada pusing untuk menyusun jadwal guru-guru, pusing nggak? Ya dikit lah. Tapi banyak enggaknya. Banyak enggaknya gitu ya. Jadi ya nikmati saja. Nikmati saja. Selama itu untuk kebaikan sekolah dan kebaikan untuk bersama, ya tetap ya, saya susun jadwal itu dengan sebaik mungkin. Berarti mungkin beratnya tuh ya pasti beratnya, namanya juga Ya. punya tugas dan tanggung jawab tambahan. Cuman ya dijalani saja mungkin. Jalani saja. Oke Pak Ferry, karena kurikulum itu sebenarnya bahasan internal ya, nggak boleh Ya. dibahas. Secara sederhana aja deh. Oke. Kita kurikulum SMA 2 Lembang ini apa sih? Pakai apa gitu? Oke, kita itu masih menggunakan kurikulum 2013. Masih menggunakan. Cara Why? administrasi karena Di saat orang lain sudah merdeka ya, mulai ikutan merdeka gitu. kita belum merdeka tapi mau merdeka. Mau merdeka ya. Jadi karena kita secara administrasi 2013, jadi prinsip saya itu mungkin kita harus perlahan dulu Pak Mau. Jadi perlahan dulu, pelan-pelan. Makanya ketika saya memilih 2013 di tahun ajaran ini, sambil mencoba mengaplikasikan beberapa kurikulum merdeka seperti P5, terus pembelajaran diferensiasi. Jadi sambil belajar, saya harap ketika 1 tahun ke depan atau penetapan selanjutnya, jadi kurikulum merdeka kita sudah siap dengan baik dan benar. Nah, jadi istilahnya mah daripada kita trialnya pas sudah jadi kurikulum merdeka, lebih baik sekarang dulu sebelum kita ditetapkan jadi kurikulum merdeka. Gitu. Insya Allah kita tahun depan akan kurikulum merdeka, karena tahun ini udah mulai ada pendaftaran untuk sekolah untuk merdeka.
IKM atau IKM. implementasi kurikulum merdeka. Itu tuh harus daftar dulu berarti kurikulumnya. Ya, harus daftar dulu. Oh, jadi nggak bisa sembarangan kita menentukan jadi kurikulum Ya, merdeka. tidak. Jadi kita itu istilahnya mendaftarkan diri, terus kita melengkapi persyaratan. Ya, Setelah itu nanti kita akan muncul SK-nya. bahwa sekolah ini sudah menggunakan kurikulum merdeka. Benefitnya apa sih, Pak? Kalau pakai kurikulum merdeka, menurut Bapak aja sih ini mah. Ya, benefitnya ya kita mengikuti zaman lah. Mengikuti zaman. Jadi ya, Karena memang zaman kita udah berbeda ya, dan pola pembelajaran juga kesini kita akan selalu berbeda. jadi Seperti itu. selalu harus Update siap ya lah. berubah, update. Oke. Update. Saya penasaran nih Pak, karena kan kurikulum merdeka ini sebenarnya kurikulum yang menurut saya itu karena judulnya merdeka mungkin ya, banyak aspek-aspek yang memang tidak diatur secara detail gitu. Meskipun pada saat Vkon atau pada saat Pak Ferry sosialisasi pasti tetap detail gitu. Kenapa sih menurut Pak Ferry pribadi ya ini mah, kenapa sih Pak kurikulum merdeka ini memang perlu gitu selain dari tadi update gitu? Apakah ada fitur-fitur atau ada beberapa hal yang memang tidak bisa dicapai untuk kurikulum yang sebelumnya seperti apa? Ya, setelah saya mencoba mempelajari ya kurikulum merdeka, menurut saya ini merupakan ya ini adalah update atau kemajuan dari sistem kehidupan manusia juga. Jadi kehidupan makin maju, makin sini ya pola kehidupan juga akan berbeda. Begitu juga dengan pola pembelajaran. Saya lihat dari setiap zaman ke zaman dan setiap generasi itu sekarang kan lebih berkembang dan lebih teknologi ya. Betul. Sekarang gitu. 4.0 Nah, itu ya. oleh karena itu ya siswa itu diberikan tantangan oleh kurikulum merdeka ini. Kurikulum merdeka ini lebih ke karakter peserta didik untuk kembali lagi ke habitatnya atau kemampuannya. Kemampuan dasar. Kemampuan dasarnya. Jadi secara tidak langsung kurikulum merdeka ini membentuk peserta didik berdasarkan hakikatnya atau berdasarkan minatnya. Minatnya sendiri. Sendiri. Jadi nggak bisa Kalau dipaksakan ya, tidak IPA, dipaksakan. IPS atau Ya, kalau sekarang kurikulum merdeka kayak gitu saya pelajari. Jadi lebih baiklah menurut saya daripada kita memaksakan anak-anak untuk mempelajari yang dia tidak suka gitulah istilahnya kayak gitu. Jadi memang di kurikulum merdeka ini lebih kebanyakan segala pembelajaran itu berorientasi pada siswa mungkin ya. Betul sekali. Oke, Pak Ferry, di kurikulum merdeka ini khususnya lah, karena kita OTW nih ke Ya. kurikulum merdeka, program apa saja sih yang khas di SMA Negeri 2 Lembang ini? Oh, yang khas ya. Yang benar-benar beda gitu sama sekolah lain. Oh, ini Aduh, ya. gitu. Mungkin berbeda tapi kita punya ciri khas juga ya. Ciri asik ya, betul. Ya, salah satunya itu adalah blended learning. Blended learning. Gimana nih blended learning? Hai. Blended learning itu pola pembelajaran atau memadukan antara daring dan luring. Ya. Nah, daring biasanya itu sinkronus dan asinkronus, polanya seperti itu karena kita sesuai dengan analisis keterbatasan sarana kita. Oleh karena itu saya harus memikirkan lebih ini pola pembelajaran dan beban kurikulum itu harus tetap dilaksanakan. Dan akhirnya setelah saya berdiskusi dengan rekan-rekan manajemen, dengan pengawas, akhirnya pola blended learning ini terbentuk. Kenapa? Dan ya saya harap dengan blended learning ini, karena kita juga udah kemajuan teknologi ya, Betul. setiap orang juga untuk pembelajaran daring ini semakin tidak asing lagi di kehidupan masyarakat. Sudah Saya biasa, harap mungkin sudah ya, biasa. daring gitu Jadi ke depan juga saya yakin nanti pembelajaran daring ini sangat perlu ke depannya. ke depannya karena mau nggak mau kita harus mengikuti zaman kita. Kalau begitu berarti kan kita itu program tadi ya blended Blended learning itu learning. kan artinya ada beberapa pembelajaran yang bersifatnya daring gitu. Nah, dari yang bersifatnya daring ini kan kemarin saja banyak problem nih Pak. Ya. Kayak dari yang waktu kita zaman corona gitu ya, Corona, COVID, dari betul. pandemi gitu. Itu banyak problem lah istilahnya. Makanya kenapa kita bukan dipaksa ya, secara tidak langsung kita tuh harus mau ikutan langsung tatap muka. Ya. Menurut Bapak dengan blended learning ini solusi-solusi dari permasalahan kemarin sudah tertangani atau seperti apa? Ya, masalahnya ya sudah tertangani atau belum. Ya, sambil berjalannya pembelajaran saat ini kami terus mengevaluasi kegiatannya. Ya, Sip. mungkin salah satunya kemarin itu ya kendala yang menjadi itu anak-anak masih kurang untuk kesadarannya tentang pembelajaran daring gitu. Ini memang karena dari dulu kan memang Betul faktornya sih insya Allah ya. Maksudnya dalam segi blended learning di mana-mana kita rencanakan memang anak itu hadir Betul di sekali. ikutan gitu. Tapi kan tetap
permasalahan itu kadang datangnya itu dari siswa. Ya. Siswanya itu bukan menyalahkan siswa, tapi kan memang kondisi orang itu berbeda ya. Ada yang tidak ada kuota, Ya, eta ada terus hal yang lainnya sinyalnya susah. susah, Apalagi kita betul. di Lembang itu meskipun kita sudah di termasuk pinggiran kota, tapi tetap ya beberapa sinyal di daerah-daerah tertentu masih susah. Ya, kayak gitu. Salah satunya tadi kesadarannya, berarti PR kita itu bagaimana proses pembelajaran kita bisa menarik untuk siswa. Itu salah satu PR-nya untuk saya tuh. Mungkin ya saya nanti ke depannya langsung mikirin hal itu juga. Yang kedua, ya tadi kayak kuota, terus anak blank spot atau tidak ada Blank spot, ya, jaringan. nggak ada Nah, jaringan itu. sempat kemarin kita coba menerapkan pola TKB. Mm. Jadi anak-anak dikumpulkan di satu titik untuk belajar bersama-sama proses pembelajaran daringnya. Tetap ada kendalanya. Pasti Pasti salah. kayaknya sepertinya berbagai banyak pun cara kita melakukan pola pembelajaran, pasti masalah mah satu dua mah Ya. selalu ada gitu ya. Betul sekali. Itu mungkin bagaimana kita sebenarnya seharusnya mengevaluasi tiap Evaluasi, betul. tiap Proses sambil berjalan. sambil berjalan kita evaluasi apa yang kurang gitu ya. Iya, kayak gitu. Alhamdulillah berarti sudah dilakukan ya. Jadi sebenarnya kegiatan blended learning ini bukan benar-benar perfect sebenarnya, tapi Iya, tetap betul ada, sekali. tapi harus tetap ada kita evaluasi. Betul. Selain Sekali. blended learning, Papa ya apa aja? Apalagi apa Ada BMW atau FGD. aja? Wah, Udah FGD. sebelumnya dibahas ya, Ya. FGD. Ya itu salah satu program kita juga ya. FGD apa? Kan karena orang tuh taunya FGD ya fokus group discussion saja gitu. Kalau di kita itu jadinya seperti apa sih gitu? Nah, kalau di kita ini untuk saat ini kita fokuskan untuk kelas 12. Kelas FGD 12, ini. khusus kelas 12. Khusus kelas 12. Ya berdasarkan minat untuk melanjutkan karirnya. Oke. Jadi dari awal semester ganjil kita sudah memetakan peserta didiknya apakah mau melanjutkan ke kuliah atau perguruan tinggi, mau bekerja atau wirausaha. Oke. Sebelum itu Papai, kenapa sih kita diarahkan ke tiga hal ini? Padahal kan sebenarnya SMA itu secara umum ya pasti selalu diarahkan ke perguruan tinggi. Kenapa Betul. kita mengusung tiga jalur tadi, wirausaha, bekerja, dan juga melanjutkan? Ya. Ada dasarnya nggak dari mana? Mungkin salah satu dasarnya adalah analisis konteks daerah, Pak. Jadi menurut saya potensi Lembang ini mungkin salah satunya wisata, setelah itu ada wirausaha juga. Dan itu mungkin kita tidak tidak menutup ke situ ya. Jadi kemungkinan anak-anak juga kembali lagi ke minat masing-masing. Oh tadi esensi kurikulum Esensinya, merdeka. kurikulum merdeka. Karena saya yakin ya dengan kegiatan FGD ini mungkin dapat membantu peserta didik untuk menunjang karirnya ke depan. Oke. Dilanjut tadi berarti FJD itu kan anak tuh dipisah jadi 3 jalur ya. 3 jalur. Oke, kemudian Nanti ada tindak lanjutnya itu programnya pelatihan atau misalkan bimbingan lanjutan. Seperti kalau yang melanjutkan perguruan tinggi itu dia akan difokuskan untuk pembahasan soal sekarang itu SNBT istilahnya. Oh ya. Kalau dulu SBMPTN ya. Ya betul. UTBK dulu, UTBK Oh ya. ya, UTBK. Nah setelah itu yang kerja dan yang kewirausahaan kita buatkan program untuk penunjang atau untuk membantu mereka ketika masuk ke dalam dunia kerja atau kewirausahaan. Dikasih pelatihan berarti. Pelatihan apa aja sih? Kalau di kita gitu. Kalau di kita ya salah satunya misalkan kalau bekerja itu nanti anak-anak dibekali untuk cara gaya wawancaranya seperti apa, terus ketika membuat surat lamaran pekerjaan seperti apa. Secara teknis berarti ya, pelatihan teknis ya. gitu. Karena saya yakin kalau nanti untuk mendalami karirnya masing-masing dia akan ada jalannya sendiri. Iya. Yang penting kita mengantarkan dulu ada bekal lah untuk gambaran peserta didik ini melanjutkan karirnya. Jadi minimal mah mereka tahu mungkinnya ada wawancara seperti apa, kemudian cara bikin CV yang bagus Betul seperti sekali. apa gitu, bukan asal saja bikin CV tulis antar gitu. udah Wawancara ya gitu aja, jawab seadanya gitu. Yeah. Tidak seperti itu ya, tapi kita siapkan. Oke, di FGD ini kan apa ya? Maksudnya tuh anak-anak tuh dikhususkan kepada 3 hal tadi. Menurut Pak khususnya di SMA Negeri 2 Lembang paling banyak tuh masuk kemana sih Pak sebenarnya? Dari tahun demi tahun berbeda ya. Sekarang kalau tahun sekarang itu lebih ke melanjutkan perguruan tinggi. Sekarang tuh hampir 70% ke sana gitu. Jadi memang beberapa anak tuh sudah mungkin ya karena kita di sini sudah agak di pinggir kota sedikit gitu. Ada kesadaran untuk melanjutkan. Betul gitu. Sekali. Sedangkan berarti 70 berapa tadi? 70%. Alhamdulillah melanjutkan SNBT dan sisanya
Terbagi dua ya, Terbagi antara dua, ada yang usaha wirausaha dan dan juga yang bekerja. yang bekerja. Oke. Oke Pak Ferry, itu yang kedua ya, FGD sama dengan blended Blended learning. learning. Next, ada lagi nggak? Program apa ya? Mungkin banyak Bu ya. Ya ada beberapa program kayak kalau P5 sih itu mengikuti dari implementasi Kurikulum program Merdeka. Merdeka. Kalau mungkin seperti itu aja sih program Program khasnya khasnya ya. yang saya jalani selama ini, ya tetap mungkin kita masih dalam tahap evaluasi atau masih Evaluasi. banyaklah kekurangan. Mungkin nanti ke depannya saya akan sinkronkan juga dengan visi misi yang akan datang. Kayak gitu. Oke, Pak Ferry, program tadi sudah ya. Kemudian masalah ini kita beranjak ke masalah lagi ya. Karena kan biasanya yang seru tuh problem. Sebenarnya paling sering Pak Ferry selama mengurus kurikulum, problem paling mendasar yang menurut Pak Ferry itu ini tuh selalu ada sih di setiap kurikulum gitu. Aya we masalah teh gitu. Kira-kira apa sih biasanya gitu? Biasanya ya ketika teknis apanya, kurikulumnya atau gimana? Mangga boleh yang teknis kurikulum ataupun pada saat penyusunan kurikulum juga boleh. Ya. Kalau saya selama ini hambatannya itu adalah saran dan prasarana. Karena menurut saya idealnya itu kalau pembelajaran yang ideal gitu, kayaknya semua 8 standar sudah terpenuhi. Dan ketika saya menyusun kurikulum juga itu sangat mudah. Tapi ya kan kita lagi, kalau balita mah kita lagi kalau manusia kita masih balita ya. Iya, karena kita baru berdiri juga berapa tahun berarti? Kita 2017, berarti ya 5 tahun. 5 tahun. Kita mah benar baru jalan. Baru bisa baca. Baru bisa baca. Ya. Segini ge uyuhan berarti ya. Jadi ya itu mungkin salah satunya, itu menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang kita ada, ya, gitu. karena minat atau antusias warga untuk masuk SMA banyak, sedangkan kita Sarpas masih terbatas, ya saya mau nggak mau harus dapat menyesuaikan baik pola baik pun struktur. Tapi kalau secara kebutuhan guru, alhamdulillah kita sudah terpenuhi semuanya sudah punya jam ya, sudah punya jam, alhamdulillah. Berarti permasalahan paling pentingnya mah karena mungkin sarana prasarananya ya, namanya juga kita ya sedang berkembang gitu, perlahan ya, nggak bisa langsung tiba-tiba jadi seperti SMA 3 Bandung gitu lah, SMA 2 Bandung, Bandung, apalagi nyusul tetangga kita SMA 1 Lembang gitu, terlalu susah gitu kalau gitu. Oke, lanjut Pak Pei. Ini sepertinya kemarin soalnya juga pernah ada pertanyaan-pertanyaan anak-anak juga sih ini ya, aspirasi anak-anak mungkin karena belum ada nih platform yang menjawab ini khusus dari kurikulum ya, karena kemarin yang diundang ternyata bukan dari kurikulum, jadi hanya dari guru saja gitu. Coba dari kurikulum, karena terkait permasalahan sebenarnya bisa dijawab ya, tadi diulas lagi saja lah terkait permasalahan TKB yang kemarin sempat jadi polemik ya di antara siswa, di antara guru, karena banyak sekali permasalahan gitu. Betul. Gimana nih Pak Pei? Kenapa Pak Pei dulu pernah memutuskan sebagai TKB dan solusinya kemarin yang disampaikan itu seperti apa gitu? Ya, berarti kemarin tuh TKB ya. Berat ya. Ya, kemarin banyak masukan dari anak-anak, terus dari guru juga terkait ya istilahnya masukan lah ya, atau bahan evaluasi untuk proses pembelajaran. Jadi awalnya saya terpikir TKB itu yaitu salah satunya itu pengen mengoptimalkan pembelajaran daring ini dengan harapan ketika siswa berkumpul sesuai dengan kelompok atau misalnya berdasarkan minatnya, berdasarkan kalau bahasa gaulnya bestie-bestinya ya. Golongkan dengan yang dengan satu pemikiran, biasanya kan gitu ya. Dia akan lebih termotivasi untuk belajar. Dan mungkin akan lebih mudah lagi ketika ada pekerjaan yang lebih sulit, mungkin mereka bisa berdiskusi ketika di TKB ini. Tapi mungkin memang yang kemarin jadi permasalahan itu adalah jarak kemarin tuh ya, jarak antara TKB 1 dengan rumah si peserta didik tersebut. Nah itu tidak merata mungkin ya. Ya tidak merata. Ya kemarin tuh saya putuskan untuk TKB ini tetap berjalan, namun lagi kita tergantung pada analisis wali kelas. Karena wali kelas yang mengetahui lebih lanjut terkait kondisi peserta didiknya, baik dari rumahnya, TKB-nya, kondisi dan lainnya. Lagi di sekolah gitu ya. Oleh karena itu kebijakan yang TKB ini saya serahkan pada wali kelas. Kalau misalkan itu memang efektif untuk pembelajaran itu, silahkan dilanjutkan. Kalau tidak, silahkan cari formula yang terbaik. Apakah memang ternyata anak-anak itu kan bisa membandingkan mungkin ya.
oh ternyata lebih kalau sendiri ini lebih tenang atau Tenang. lebih kondusif belajarnya, udah ya silahkan kayak gitu. Yang penting mah proses pembelajaran daring ini terpenuhi gitu ya. Terpenuhi dan tetap berjalan. Jadi tetap diserahkan pada wali kelas. Pada Wali wali kelas yang tahu kebutuhan tersebut. Betul sekali. Jadi solusi dari kita mungkin ya kembali Ya, lagi ke itu untuk dari eksternal mungkin ya. Karena Nah kalau dari internalnya ya kita kembali lagi ke guru-guru atau kembali lagi ke saya. Bagaimana saya memprogramkan pelatihan atau apa ya namanya ya, IHT atau pelatihan-pelatihan ini untuk guru agar pembelajaran ini lebih menarik lagi atau lebih fresh gini. fresh lah gitu kan. Banyak aplikasi-aplikasi sekarang. Ya, betul. Banyak sih Kayak gitu. kalau saya lihat kemarin dari hasil yang PPG juga ada yang pakai apa sih? Mentimeter, kuis. kuis gitu. Itu salah kalau dengan seperti itu motivasi anak pembelajaran daring juga kan lebih menarik Lebih lah. menarik gitu ya. Bukan hanya ngobrol, bukan hanya materi beres tutup gitu. Ya, Tidak seperti itu. makanya saya mungkin kedepannya akan memprogramkan untuk kegiatan atau pengoptimalan kegiatan MGMP sekolah. Jadi per MGMP disusun bagaimana program. Jadi saling sharing gitu ya. Sharing-sharing itu memang yang harus dibutuhkan. Oke. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya Papei. Oke. Papei ya. Ada nggak sih harapan atau keinginan dari kurikulum nih ke depannya Untuk bagi yang punya kurikulumnya, ini pemerintah yang sering membuat kurikulum dari Ya. dinas ataupun secara skala kecilnya di kita lah di SMA Negeri 2 Lembang. harapan saya mungkin saya yakin sih dalam hati saya pemerintah pusat maupun Kemendikbud dan lain-lain itu memiliki niat baik atau ada niat yang sangat baik untuk memajukan pendidikan Indonesia. Pada Pasti, dasarnya ya. seperti itu. Jadi harapan saya untuk kurikulum Ya, atau khusus untuk untuk- apapun Ya. ya mudah-mudahan dengan apapun kebijakannya yang diberikan oleh pemerintah atau oleh pusat itu dapat dioptimalkan dan dapat dievaluasi dan dapat dimaksimalkan juga. Dan dengan arti ketika melakukan melakukan kebijakan itu melakukan survei, melakukan Assessment dulu ya. evaluasi, assessment dulu, dan sehingga sasarannya itu atau penerapannya itu sangat tepat sasaran. Ya, bisa diaplikasikan di semua Semua tempat semua ya, kondisi. kondisi. Karena kita kan macam-macam ya. Ada Betul. yang di kota mungkin maju dengan teknologi, yang di daerah mungkin akan tertinggal dengan sarana dan prasarana. Nah, itu harus sesuai dengan dua Betul, kondisi Ustaz. seperti itu. Terus kan. Kalau secara kecilnya, skala kecil, Secara di kecil, saya harap Guru-guru. guru-guru tetap semangat. SMA, Guru-guru tetap semangat, tetap adaptif dengan perubahan dan jangan lelah ketika saya menginformasikan tugas. Karena ya itu saya sampaikan di rapat-rapat, kalau di FGD atau di rapat saya sampaikan bahwa ketika saya atau istilahnya memberi tugas atau memberikan arahan itu bukan benci tapi sayang. Sorry saya. Pak Ferry jangan rapat malam-malam ya. Nah, itu. Jangan dapat Sabtu Sabtu. itu biasanya. Ya, itulah Nah, tapi beberapa ya. Apapun alasannya saya itu ada istilahnya ya itulah bersabarlah guru. Bersabar ya. Namanya kita juga guru ya. Betul. Harus siap segala kondisi. Sekarang kan kita baru beres pandemi, harus Betul. mau menyesuaikan zaman, ditambah kita AI sudah muncul di Betul segala sekali. platform. Jadinya mungkin beberapa hal akan sedikit lebih ribet, tapi ada juga yang dipermudah mungkinnya. Ya, Oke. Pak Fer, terakhir boleh. berarti kan nanti di kurikulum selanjutnya Ya. Tapi punya rencana nih suatu saat misalkan kebijakan berubah atau seperti apa. Ada yang direncanakan dari sekarang terkait dengan kurikulum yang Pak Fer rencanakan untuk tahun ajaran yang selanjutnya? Ya, kurikulum yang selanjutnya saya rencanakan adalah ya penerapan atau IKM. Rekam. Jadi mungkin kita akan ke tahun depan itu akan secara utuh melaksanakan IKM, tentunya dengan penyesuaian dengan keadaan kita dan mungkin mengevaluasi beberapa program ya, karena kita kemarin ada pergantian kepala sekolah dan alhamdulillah memiliki visi misi yang baik juga ya untuk Alhamdulillah, kemajuan daerah di sini. Jadi saya akan menyesuaikan kembali ke situ. Caranya Jadi, seperti itu. Tetap harus ada diskusi dulu ya. Harus terkait ada ini. diskusi. Yang disiapkan mungkin ada. Ada, Cuma cuma nanti
kita lihatlah bisi Kedepannya. bocor sekarang Misi nanti bocor nggak sekarang ramai. gak rame ya. Selalu punya kejutan soalnya kurikulumnya tiba-tiba plug langsung Merdeka. Intinya ya kita harus siap-siap ke IKM atau ke IKM. Konklin Merdeka itu Oke. intinya. Nanti Ini Pape oke sih. Jadi harus siapnya. harus siap karena Ini- mulai nanti kita. Lumayan agak sibuk sekali. Ya kita lihat aja. Senyum Pak biar itu banyak arti tanya. Pak Ferry, ini pertanyaan khusus karena saya berhubung juga guru BK ya. Ya. Pak Ferry kan melihat bahwa di kurikulum kita yang sekarang ini pola UTBK atau soal UTBK itu agak beda nih sedikit ya. Punya siasat nggak sih lewat dengan apa gitu supaya anak-anak itu melihat soal-soal sekarang yang saya Ya. rasa ini soalnya luar biasa gitu. Ada siasatnya. Jadi siasatnya itu ketika kemarin IHT kita kan di awal semester maupun di awal tengah semester kemarin, saya menginstruksikan guru-guru untuk membuat soal berbentuk PISA atau PISA, AKM. AKM. Nah itu kan melatih literasi dan numerasi ya. Betul. Jadi ketika saya harap juga ketika di pembelajaran juga terus diterapkan. Sehingga anak-anak sudah terbiasa dengan pola-pola soal seperti itu. Dari pelaksanaan PAS, PAT, soal yang dibuat kayak seperti itu salah satu mensiasatinya. Dan di latihan-latihan soal di modul saya harap harus menggunakan Pola-pola soal PISA pola-pola yang tadi. PISA dan AKM tadi Kan, kayak betul. gitu. Itu salah satu mensiasatinya. Tapi mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya ke situ ya. Iya. Karena kalau guru saya yakin sudah melaksanakan dengan baik dan Iya. sesuai dengan yang saya inginkan karena saya periksa beberapa modul ya sudah. Terus berapa hasil supervisi alhamdulillah sudah hampir 100% lah menerapkan hal tersebut. Sudah berarti di guru-guru mah sudah, cuman kita nggak tahu ya dari Ya, siswa tapi seperti apa. mudah-mudahan ada efeknya lah. Efeknya. Saya yakin Mudah-mudahan lah. Minimal selalu latihan soal dengan tipe soal yang sama mah bisa mungkin ada. ya. Ya, betul sekali. Oke. Ini pertanyaan iseng ya. Pertanyaan iseng. Karena guru-guru sering melihat bahwa Pak Ferry ini tidak pernah marah. Berbeda dengan beberapa yang lain mungkin mestinya bukan berarti kita suka marah gitu ya guru-guru yang lain, cuma kan beberapa guru ketika dapat hal yang memusingkan luar biasa gitu, baik itu kondisi pembelajaran, kurikulum dan yang lainnya, kan suka terlihat ekspresi marah gitu. Pak Ferry ini terkenalnya tidak pernah marah gitu. Jadi bahkan mungkin ketika marah pun masih tidak terlihat seperti marah, kalaupun benar marah. Sebenarnya itu yang dirasakan Pak Ferry itu seperti apa sih Pak gitu? Yang saya rasakan itu ya saya pikir dengan marah tidak menyelesaikan masalah kalau saya pikir gitu. Ya kalau saya marah kalau mendapatkan menyelesaikan masalah ya untung, tapi menurut saya masalah marah itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi ya semua bisa dibicarakan dengan baik-baik. Bicarakan dengan baik-baik. Bisa dijalani dengan baik. Meskipun yang berbicaranya udah marah duluan gimana? Paling ya rada gendok-gendok lah. Ya udah, sudahlah baik istighfar lah gitu. Marah selalu ada kan manusia ya, cuman ya. Betul. Kalau saya memang tipe tidak bisa menunjukkan marah secara langsung gitu. Tapi pernah Pak marah? Pernah marah ya, marah itu ya mungkin sudah habis batasnya kesabaran. Tapi sekarang masih sabar berarti ya. Sabar. Tapi alhamdulillah kalau ke guru karena saya berpikir ya untuk kebaikan bersama saya nggak pernah marah ya karena itu salah satunya. Oke. Untuk kebaikan bersama lah. Kalau marah itu ya rata-rata kadang-kadang kalau lagi mengajar ke anak-anaknya yang seperti ya bandel gitu ya. Mungkin kesabaran gurunya sudah teruji kemarin itu sempat rada marah ya. Tapi udahnya minta maaf juga. Karena mungkin ya namanya marah ya. Iya, manusiawi lah gitu. Cuma memang agak uniknya mungkin guru-guru melihat Pak Ferry ini jarang sekali, padahal maksudnya kan ngurus kurikulum. Belum keluhan dari guru-guru juga, belum misalkan istilahnya tekanan dari atasan juga gitu. Kok ini gak pernah marah gitu. Kita takutnya Pak Ferry itu memang urat marahnya tuh udah putus gitu. Enggak, masih tetap ya marah-marah. Marah. Ya di rumah juga saya nggak pernah marah. Di rumah juga nggak pernah saya. Kalau marah ya gimana ya? Menurut saya makanya ada kalau teman-teman saya dulu ya atau rekan kuliah dulu kalau lihat saya marah tuh aneh gitu. Kenapa gitu? Nah, marah tumben malah jadi mereka yang takut gitu, ya tapi memang benar Pak, karena tidak sering marah atau tidak pernah kelihatan marah, sekalinya marah memang orang tuh jadi segan. Ini ada yang aneh nih gitu. Tapi ya untuk sekarang ya gitulah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah selama kita mengontrol ya
banyak istighfar lah. Tapi Astagfirullah. beberapa posisi yang mungkin ada untuk marah ada gitu. posisi marah ya. Cuman tidak bisa menunjukkan secara langsung lah. Kayak gitu kalau Kayak saya. gitu. Paling ya istighfar, sholat, Sholat ya, sholawat. salawat. Halo. Ya gitu. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin kalau ada yang belum dibahas hari ini, kita mungkin bisa ketemu lagi nanti ya next time, Oke, karena next time. kurikulum itu tidak akan pernah habis bahasannya Betul ya. sekali. Banyak Selalu sekali. banyak yang harus perlu dibahas, sosialisasi, Iya. apalagi terus sekarang penjelasan, implementasi dan lain-lain. dan BIMTEK, BIMTEK, IHT, IHT. wah sangat banyak ya. Oke, Banyak next time kita ketemu lagi, kita bahas hal yang menarik lagi terkait dengan kurikulum, karena mungkin di kurikulum Merdeka nanti yang kita terapkan banyak problem juga mungkin ya, Mungkin karena kita di lihat kita nanti. belum gitu. Ya. Kita baru maju OTW saja sudah banyak perintilan-perintilannya, apalagi kalau dilaksana. Mudah-mudahan sih tidak akan berdampak banyak ya. Betul Kita akan diskusi lagi. Oke, itu saja mungkin Pak Ferry. Terima kasih sudah datang di Cost to Core ini. sama-sama. Luar biasa, pemateri yang ditunggu-tunggu. Harusnya ini bareng dengan kesiswaan Ya, biar ya sinkronis. ya, sinkronis ya, karena dari kurikulum kegiatannya yang terbanyak kedua adalah siswaan. Dan dua-duanya ini CS. Jadi kalau disatukan sepertinya durasinya Lama ya? akan Ya, lebih lama malah semalaman nanti. Semalaman ngobrol santai bareng kesiswaan dan kurikulum. Iya. Oke, terima kasih Bapak sekali lagi. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol bareng lagi. Kemudian sehat selalu. Amin. Terima Jangan kasih. lupa tetap terus bersabar terhadap kita guru-guru ya. Selalu. Banyak yang menyesal soalnya yang pindah sekolah, kenapa kurikulumnya galak ternyata ya. Ya. Beda, ini masih satu katanya. Oh, luar biasa. Ini prestasi mungkin ya. Alhamdulillah kalau Alhamdulillah. memang diterima dengan baik. Ya mungkin nanti aja lah di luar. Di luar aja. Tidak untuk di Tidak di sini ya. Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat berjumpa. Semoga sehat selalu Pak Ferry ya. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.